Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah KRT, walaupun kita masih melaksanakan secara pembuatan video, tapi tidak menghalangi rasa sukacita dan syukur kita dalam membangun rumah tangga di dalam bahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak untuk kita menyatukan hati kita, untuk kita memohon pertolongan dari Tuhan agar apa yang ditaburkan oleh Tuhan boleh tertanam dalam hati kita masing-masing. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami anak-anak-Mu datang ke hadirat yang kudus Bapa. Dengan segala kekurangan kami Bapa, dan dengan segala kelemahan kami Bapa, kami menghadap hadirat-Mu Bapa. Kami memohon urapan-Mu, jamaah-Mu Bapa, untuk memperlengkapi kami Bapa, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu Bapa, boleh berjalan di dalam terang-Mu Bapa, agar keselamatan boleh kami raih Bapa, sebab Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bimbing kami, urapi kami, agar firman-Mu tidak tertabur sia-sia. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Mari kita buka kitab kita yang terambil dalam Perjanjian Baru, surat 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-23. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andaikan aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Taurat, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah.
bagi semua orang yang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menjalankannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini Rasul Paulus dan jemaat Kristen di Korintus memiliki kedekatan hubungan emosional, baik dalam keakrabannya maupun ketika mereka dalam ketegangan. Dan ini adalah buah dari perjalanan Rasul Paulus ke negara Korintus, sekaligus pernah tinggal di sana untuk memberitakan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagi Rasul Paulus, jemaat di Korintus adalah sahabatnya. Kedekatan hubungan emosional ini sangat mungkin menjadi alasan sehingga kata-kata di dalam surat jemaat di Korintus ini pada umumnya menjadi sangat terbuka dan bisa menjadi sangat panjang lebar. Hal ini bisa kita lihat sendiri jika kita membandingkan surat-surat Korintus dengan surat-surat yang lain. Usi surat Korintus menjadi sangat panjang dan detail, berkaitan dengan pengajaran-pengajaran, nasihat, bahkan juga ungkapan perasaan. Dan secara khusus pada pembacaan kita tadi, Rasul Paulus menuliskan tentang motivasi pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus menilai bahwa tugas pekabaran Injil adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh Rasul Paulus. Tetapi pekabaran Injil ini pun harus dijalani dengan penuh hikmat dan atas tuntunan Tuhan. Yang oleh karenanya Rasul Paulus harus belajar rendah hati, beradaptasi dengan bermacam-macam konteks kota dan masyarakat setempat yang akan ia beritakan Injil. Di mana Rasul Paulus, kalau kita baca, setiap berada di jemaat orang Yahudi menjadi seperti orang Yahudi, berada di jemaat yang di bawah hukum Taurat menjadi seperti orang yang taat hukum Taurat, dan bagi orang-orang yang lemah, Rasul Paulus pun menjadi orang-orang yang lemah. Sebab Rasul Paulus hidup dalam hukum Kristus, yaitu tentang misi keselamatan umat manusia, agar banyak orang-orang yang diselamatkan dan dimenangkan melalui pekabaran Injil Rasul Paulus. Dan berkali-kali Rasul Paulus mengungkapkan istilah memenangkan mereka, dan memang itulah tujuannya. Rasul Paulus melakukan pekabaran Injil sebagai bentuk bakti dirinya bagi Allah dan bentuk ketundukannya di bawah kehendak Allah. Motivasi dan cara penginjilan Rasul Paulus ini boleh menjadi pertimbangan serius bagi kita saat ini, sekaligus inspirasi bagi kita tentang motivasi pekabaran Injil yang semestinya membuat sang pekabar Injil menjadi rendah hati, sebab pekabar Injil adalah wujud ketundukan kita sebagai
hamba Allah kepada Allah. Dan pekabaran Injil tidaklah menjadi bentuk pencarian nama bagi pekabar Injil tersebut. Oleh karena itu, sang kabar Injil harus jauh dari motivasi memegahkan diri sendiri, apalagi dengan pernyataan-pernyataan kalau bukan saya, kalau tidak ada saya. Jangan sampai kata-kata tersebut terucap dari kita selaku orang Kristen, selaku pengikut Kristus, sebab itu adalah kata-kata kesombongan. Banyak yang terjadi di kalangan kita. Orang Kristen suka menilai atau mengukur atau membandingkan pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di gereja masing-masing. Berbagai faktor digunakan untuk menilai siapakah di antara mereka yang layak disebut sebagai pelayan-pelayan yang baik. Tentunya semuanya tidak berdasarkan penilaian manusia. Biarlah Tuhan sendiri yang menilai dan yang melayakkan pelayan tersebut. Sebab tidak sepenuhnya menjadi ukuran keberhasilan seseorang pelayan kalau kita hanya melihat dari pangkat dan jabatan dari pelayan tersebut. Dan juga kita sebagai pelayan tidak seharusnya kita dinilai oleh sesama manusia, tetapi biarlah Tuhan sendiri yang menilai kita. Dan janganlah kita cenderung untuk menghakimi dan juga tidak boleh menilai diri kita sendiri untuk mengarah kepada kemegahan diri. Sebab apabila kita meninggikan, kita akan direndahkan. Dan memberitakan Injil itu adalah sebuah tanggung jawab dan perintah Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Maka tujuan dari pekabaran Injil adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan bukan untuk mencari hormat dan pujian diri kita sendiri. Selanjutnya tentang bagaimana cara kemampuan beradaptasi terhadap konteks pekabaran Injil adalah bentuk keterampilan yang harus dan terus-menerus kita pelajari dan kita tingkatkan. Ini sekaligus juga menjadi bentuk kerendahan hati pekabar Injil. Kemanapun beradaptasi adalah cara untuk dapat memenangkan mereka bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka sang pekabar Injil harus senantiasa ingat bahwa dirinya adalah hamba Allah dan harus sadar bahwa diri mereka, keberadaan mereka sebagai pekabar Injil maupun keterampilannya beradaptasi semua berkat anugerah dari Allah. Pekabar Injil adalah pembawa berkat bagi dunia, bukan penimbun berkat bagi diri sendiri. Pekabar Injil adalah utusan Allah untuk menghadirkan sumbangsih yang baik bagi masyarakat dan bagi kesejahteraan masyarakat. Lalu
Siapakah pekabar Injil tersebut? Kabar Injil adalah kita. Kita adalah sebagai orang-orang yang telah ditentukan Allah untuk menjadi anak-anaknya. Dan kita dipercayakan Allah untuk menanggung tanggung jawab pekabaran Injil bagi kita, agar kita menjadi berkat bagi konteks hidup pelayanan kita. Oleh karena itu, kemampuan beradaptasi yang baik menjadi prasyarat bagi kita semua. Secara lebih spesifik, setelah kurang lebih 1 tahun kita dibayang-bayangi oleh pandemi COVID-19, tentulah ada banyak pihak yang telah menderita, yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Dan apakah tentang COVID-19 ini saja? Melainkan pasti masih banyak lagi. Masih ada banyak kenyataan lain yang menjadi pergumulan kita, yang semua itu adalah tantangan bagi pekabaran Injil. Tantangan agar kita semua bisa menghadirkan berkat Allah dan agar nama Tuhan terus dipermuliakan. Dan pekabaran Injil dapat disampaikan secara pribadi lewat kesaksian-kesaksian hidup kita kepada orang-orang di sekitar kita. Dan juga pekabaran Injil dapat dilakukan di gedung-gedung gereja pada jemaat-jemaat Tuhan yang datang untuk terus memimpin mereka agar mereka terus berada pada jalan yang lurus. Dan juga pekabaran Injil bisa disampaikan lewat media sosial, media cetak seperti trakat, tabloid, buku rohani, televisi, radio, internet, dan sebagainya. Dan apapun sarana yang digunakan, tidak boleh melupakan esensi dari pemberitaan kabar sukacita tersebut, bahwa kita memberitakan Injil adalah untuk kemuliaan namanya, agar banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Jadi, marilah kita melakukan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus sebagai kabar Injil yang rendah hati, agar banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, dan nama Tuhan agung dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, setelah kita mendengar firman Tuhan, marilah kita meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa sambil kita menaikkan doa syafaat untuk kehidupan kita berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang ke hadapan yang kudus ya Bapa. Kembali kami datang dengan segala kerendahan hati kami Bapa. Kami memohon kepadamu Bapa. Kami menaikkan doa kami Bapa. Dan Bapa, kami mohon kepadamu Bapa, Engkau berkati bangsa dan negara kami ini Bapa. Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami Bapa, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, MPR, DPR, dan kabinet-kabinet yang lain Bapa, agar mereka terus berada pada jalan kebenaran Bapa. Bimbinglah mereka Bapa, agar terus melakukan karya-karya-Mu Bapa. Dan Bapa,
Kami juga berdoa bagi bangsa negara kami ini Bapa, mengenai bencana-bencana alam yang telah terjadi pada saat ini Bapa, di mana pada awal tahun 2001 ini Bapa, banyak sekali bencana alam yang terjadi Bapa, yaitu banjir, tanah longsor Bapa. Dan Bapa, kami memohon Bapa, agar saudara-saudara kami yang terkena musibah bencana alam tersebut Bapa, Engkau menguatkan mereka Bapa, Engkau yang menopang mereka Bapa, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan Bapa, dan agar nama-Mu terus disanjung Bapa. Engkau kuatkan mereka Bapa, dan Bapa, Engkau lah yang menjadi panutan kami Bapa, agar saudara-saudara kami menjadi kuat Bapa dalam menghadapi segala cobaan Bapa. Dan Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu Bapa. Kau berkati gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia Bapa, agar kami bisa saling merangkul Bapa untuk memberitakan Injil keselamatan Bapa, kabar sukacita Bapa tentang Mesias yang agung, juru selamat manusia. Jangan biarkan kami saling menjatuhkan satu sama lain Bapa, tapi biarkanlah kami untuk saling bekerja sama Bapa untuk memberitakan Injil keselamatan Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua kami Bapa, orang tua yang lanjut usia Bapa. Kami memohon Kau berikan penghiburan dalam masa tua mereka Bapa, agar di hari-hari tua mereka Bapa, mereka tetap merasakan sukacita bahwa kasih Kristus selalu menyertai mereka. Kau berkati saudara-saudara kami yang sakit Bapa, Engkau jamah Bapa, Engkau sembuhkan Bapa, Engkau berkati obat-obatan, makanan dan minuman, perawat-perawat yang merawat mereka Bapa, agar saudara-saudara kami cepat sembuh Bapa. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam pergumulan Bapa, biarlah dalam pergumulan mereka Bapa selalu ada jalan keluar Bapa. Selalu kami yakin percaya Bapa, mereka selalu mengandalkan Engkau Bapa. Dan juga bagi rekan-rekan kami yang mencari pekerjaan Bapa, Kau berikan mereka pekerjaan yang layak bagi mereka Bapa, sesuai kemampuan mereka Bapa. Haleluya Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan di dalam perantaraan Roh Kudus. Dan kami akan melengkapkan doa ini seperti doa yang telah diajarkan kepada murid-murid demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.